Ya, ya teman-teman, ini perkenalkan Pak Risano Chandra ya. Beliau merupakan Head of Intermediary Business dari Eastspring Asset Management. Pak Risano, teman-teman pengen tahu nih, Eastspring ini apa investment management seperti apa gitu dan historinya seperti apa? Bisa diperkenalkan, Pak? Baik, ya, selamat sore Pak dan rekan-rekan ajaib serta teman-teman ajaib ya, sobat ajaib semuanya. Oke, jadi saya Risano Chandra, perwakilan dari Spring Investments Indonesia. Ya, kalau dari sisi company sendiri, ya kami sendiri memang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2011. Ya, Spring Investments Indonesia kita berdiri di 2019 masuk di Indonesia dan mendapatkan izin sebagai MI sebagai manajer investasi ya yang resmi dari OJK di 2012. Nah, tapi sebenarnya pengalaman kami sendiri untuk pengelolaan dana itu sebenarnya sudah lama ya, sudah lebih dari 15 tahun sebelumnya gitu, dari kurang lebih dari sekitar tahun 1995 kita tuh sudah mengelola produk-produk investasi di Indonesia. Tapi memang pada saat itu kita pengelolaan dana kita itu dari headquarters kita di Singapura gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman udah tahu, Spring Investments Indonesia itu bagian dari Prudential PLC. Nah, Prudential PLC itu ada dua bisnis, ada bisnis asuransi dan ada bisnis manajemen investasi. Nah, kalau sister company kami sudah lebih dulu tuh masuk ke Indonesia. Nah, jadi orang-orang biasanya udah lebih kenal ya, Prudential Life Indonesia. Nah, kita dulu yang dari awal itu mengelola dana-dana investasi dari sister company kita, sehingga sampai di 2012 kita berdiri di Indonesia secara independen dan juga kita mengelola dana-dana untuk masyarakat umum melalui reksadana dan produk-produk investasi lain. Wah, mantep nih Pak ya, mengelola dana dari prudensial ya. Ini pasti besar sekali gitu ya, aset under manajemennya seperti itu ya. Oke, oke. Saya ingin menyampaikan buat teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sama Eastspring ini ada promo PD ya teman-teman ya. Kalau teman-teman membeli produk dari Eastspring Investment Management ya, minimum 2 juta gitu ya. Teman-teman berkesempatan memperoleh tambahan cuan ya 100.000 gitu ya, dengan kode promo yaitu THR April, huruf besar semua ya, THR April teman-teman ya. Itu ada sekitar 8 ya Pak ya kalau nggak salah produknya Ya, yang ada di Ajaib ya. Nah teman-teman bisa pilih ya, ya. Ini siapa cepat ya dapat ya teman-teman ya. Jadi cepet-cepetan aja gitu ya. Bonus investasi senilai 100.000 diberikan dalam bentuk unit produk reksadana Eastspring IDR Fixed Income Fund Class A gitu ya. Nah, ini juga bonusnya 100.000 itu berupa reksadana ya, teman-teman ya. Ini berlaku mulai 22 April ya, mulai dari akhir minggu lalu gitu ya, sampai 28 April. Berarti eh, tiga hari lagi nih ya, teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kuotanya terbatas ya, cepat ya dapat. Oke, kita berlanjut nih, Pak Risano ya, ngobrol-ngobrolnya. Saya ingin menanyakan gitu Pak ya, terkait dengan kondisi market belakangan ini gitu ya, dan apa ya. dampaknya terhadap reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan juga untuk reksadana pasar uang. Mohon dijelaskan, Mbak. Baik, ya, jadi kalau secara umum memang kita melihat ada tiga faktor ya yang saat ini memang mempengaruhi kondisi pasar sampai akhir tahun 2022 setidaknya. Nah, yang pertama itu memang terkait dari sisi COVID-19. Ya, kita mulai melihat adanya proses transisi COVID-19 dari yang sebelumnya pandemi, ini ke banyak negara yang sudah masuk ke endemi. Nah, itu juga yang kita lihat sudah mulai akan mudah-mudahan ya bisa dicapai oleh Indonesia gitu. Jadi di mana-mana dengan negara maju terutama ya yang memang lebih dulu distribusi vaksinnya udah lebih dulu, sehingga mereka memang dari sisi pengurangan atau pencabut bahkan sampai pencabutan pembatasan daripada mobilitas aktivitas masyarakatnya baik itu secara sosial dan ekonomi itu sudah lebih dulu dibuka. Nah, kita juga lihat sudah sekitar lebih dari 111 miliar dosis vaksin itu sudah didistribusi di seluruh negara di dunia gitu ya. Bahkan di dalam negeri sendiri kita saat ini sudah pencapaiannya sudah cukup baik ya, saya rasa dari sisi vaksin pemerintah itu sudah mencapai untuk dosis pertama itu sampai 95,2% dari target ya, sudah 190
8,2 juta dosis. Nah, di vaksin kedua sudah 78%, bahkan sekarang sudah mulai masuk ke booster ya. Booster itu sudah sekitar 15%-an atau sudah sekitar 30 juta orang. Nah, jadi apapun kondisi kemajuan dari sisi COVID-19 ini pastinya akan berdampak positif untuk market secara keseluruhan. Ya, jadi ini akan dampaknya positif bagi saham maupun obligasi dan yang lain-lainnya, terutama untuk ekonomi secara umum. Nah, hal yang kedua, memang saat ini ya karena ada hal-hal ya di luar COVID-19 gitu ya, seperti kita tahu ada konflik yang terjadi secara geopolitik di Rusia Ukraina. Ya, ini juga ikut mempengaruhi juga sebenarnya dari sisi kemajuan ataupun pemulihan ekonomi global. Itu yang sebelumnya diprediksikan sekitar tumbuh 4,4%-an, ya kemarin sudah direvisi menjadi 3,2%. Tapi kita melihat ya ini masih at least masih positif lah ya ke depannya selama 2022 perkembangan daripada pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, Pak Risano. Yang ketiga, Pak Risano, apakah dampak dari perang antara Ukraina dan Rusia ini positif bagi perekonomian Indonesia, Pak? Nah, secara umum pastinya konflik geopolitik itu nggak ada yang bagus kalau dilihat dari kacamata sosial gitu ya. Tapi again memang dengan kondisi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini memang menyebabkan harga-harga komoditas itu naik. Nah, kebetulan untuk Indonesia karena kita sendiri adalah pengekspor komoditas yang cukup besar. Nah, ini a blessing in disguise. Kita akhirnya dampaknya malahan jadi positif ya untuk Indonesia gitu. Ya, Aduh. gitu. Ya, yang ketiga tadi Pak, yang mempengaruhi market. Yang mempengaruhi market, yang ketiga kita lihat adalah normalisasi kebijakan, Pak. Gitu, normalisasi kebijakan dari seluruh pemerintah maupun bank-bank sentral dunia. Gitu yang tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun terakhir kita melihat kebijakan fiskal itu luar biasa diberikan oleh negara-negara ya pemerintah pada masyarakatnya untuk bisa bertahan di tengah kondisi pandemi untuk dari sisi ekonomi. Gitu juga untuk kesehatan ya. Untuk yang kalau sakit COVID semua ditanggung pemerintah di rumah sakit dan lain-lain. Nah, kita juga melihat dengan adanya perbaikan mulai di 2022 ini normalisasi pengetatan dari sisi stimulus moneter. Ini juga kita mulai melihat nih pengetatan kebijakan dari sisi kenaikan suku bunga terutama di Amerika Serikat. Gitu. Yang ini yang memang akan mempengaruhi imbal hasil ya ataupun yield dari obligasi di dunia. Oke, baik Pak. Pak, kalau faktor daripada kinerja emiten nih, kita lihat kan kinerja perbankan big cap kita ini kan cukup bagus Pak. Bahkan di atas ekspektasi lah banyak dibilang gitu ya. Kenaikan dari top line maupun bottom line itu belasan persen seperti itu ya. Apakah ini juga turut menjadi pendorong pasar saham kita Pak? Pastinya. Betul sekali Pak. Jadi kalau kita lihat memang 2 tahun terakhir ya, bahkan sampai akhir 2021 kemarin, kita lihat saham-saham perbankan kita terutama yang kapitalisasi besar, dan ternyata di tahun 2022 ini kuartal 1 hasil earnings-nya pun profitnya luar biasa gitu ya, masih bagus banget. Nah itu valuasinya bisa dibilang masih tergolong murah ya dan sempat ditinggalkan oleh investor lah selama 2 tahun terakhir, sehingga dengan adanya laporan keuangan yang bagus di tahun ini ya ini otomatis mendongkrak minat daripada investor baik lokal maupun foreign ya untuk bisa masuk terus ke Indonesia, dan ini pastinya positif sih. Nah, kalau Ispring ini beli saham-saham perbankan juga nggak Pak? Minta bocorannya Pak. Nah, kalau dilihat dari top 10 dari fund fact sheet kedua produk ekuitas kita, produk reksadana saham kita, ada Alpha Navigator dan ada Value Discovery. Itu ada saham-saham perbankan betul, terutama yang kapitalisasi besar juga. Oke, ya nanti teman-teman lihat aja nih di reksadananya Ispring ya ada di Ajaib ya, bisa kelihatan di dalamnya itu saham apa. Ada 7 kalau nggak salah yang bisa dilihat. Oke Pak, kita kembali lagi ke topik kita nih. Kali ini saya mau tarik lagi ke sisi makro Pak ya. Secara umum kan angka inflasi di Amerika Serikat ini cukup tinggi ya, khususnya Amerika Serikat dan Eropa lah Pak, gitu ya, meningkat cukup signifikan gitu ya. Ini apakah ada dampaknya Pak ke Indonesia? Apakah Indonesia akan inflasinya menjadi cukup tinggi juga seperti itu ya? Boleh dijelaskan Pak? Oke, ini terkait inflasi memang menarik ya. Jadi kalau kita bicara inflasi sebenarnya artinya itu tidak selalu melulu negatif gitu ya. Karena sebenarnya inflasi pun bisa dijadikan suatu parameter atau ukuran di mana untuk melihat suatu negara itu pertumbuhan ekonominya
mulai berjalan kembali Oh, gitu. Tapi memang spesifik di Eropa dan Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat ya dan Inggris kemarin ya, itu inflasinya memang sudah di luar daripada batas kewajaran dari data historisnya gitu. Jadi di bulan Maret kemarin yang kita lihat itu udah tertinggi ya di Amerika Serikat di level sekitar 8,5%, itu tertinggi sejak 40 tahun terakhir di Amerika Serikat tingkat inflasinya gitu. Jadi memang udah di luar batas kewajarannya gitu. Jadi kalau inflasi itu kan kalau secara umum kita tahu ya ada dua penyebabnya. Yang pertama penyebabnya adalah dari sisi supply ya, cost push, ya, ya, demand pull inflation yang disebabkan oleh permintaan barang ataupun jasa yang naik, ya ini ya. yang menjadi parameter perbaikan suatu ekonomi di suatu negara. Nah ini bagus sebenarnya, ini karena ini sesuai sejalan dengan pemulihan ekonomi global karena kondisi COVID juga membaik ya. Ya. Nah, tapi ada hal yang kedua yaitu cost push inflation yang inflasi yang disebabkan oleh daripada kenaikan dari harga-harga dari cost. Nah, ini yang salah satu pemicunya adalah ya tadi kelangkaan energi yang disebabkan oleh salah satunya konflik Rusia Ukraina. Nah, ini yang memang khususnya untuk Eropa ini tidak terlalu bagus sih dampaknya gitu ya. Nah, tapi again untuk secara langsung kalau terhadap Indonesia dengan adanya inflasi di Amerika Serikat dan Eropa sebenarnya nggak ada dampaknya. Itu bisa dibilang kita nggak ada hubungan langsung dampak dari inflasi yang terjadi di sana dan inflasi yang terjadi di Indonesia. Karena so far Indonesia pun inflasinya juga masih relatif rendah dan masih sangat bisa dikendalikan oleh bank sentral kita kok gitu. Ya, jadi secara langsung tidak ada, tapi memang faktor-faktor yang bisa menyebabkan inflasi itu kembali itu yang mungkin memang tetap kita perlu monitor juga sih untuk di Indonesia. Gitu. Ya, kalau saya lihat ini di Indonesia lebih banyak demand demand apa demand inflation gitu Pak ya. Ini apakah Ya, cukup baik demand gitu pull ya? ya. Di sisi lain Ya, infrastruktur kita sudah jauh lebih baik gitu ya. Apakah demikian Pak? betul. Betul, saya Ya, sangat setuju, Pak. Ya, saya sangat setuju. Jadi memang dengan semakin pemulihan daripada kesehatan ya COVID-19 yang semakin membaik kasusnya, penurunan kasusnya, lalu pembatasan sosial dan ekonomi juga yang sudah mulai dilonggarkan ya, ya otomatis ini kan masyarakat bisa kembali berkegiatan ya, baik itu secara sosial dan ekonomi, yang otomatis permintaan akan barang dan jasa itu meningkat. Dan ini adalah suatu petanda yang bagus dan menunjukkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri itu sudah mulai berjalan. oke. Jadi Gitu. perekonomian Indonesia ini memang sudah mulai recovery ya. Mungkin di early Ya, recovery ya. Bahkan saya pernah ya, membaca rangkuman rilis dari JP Morgan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 3,5% itu belum mencapai batas limitnya ya. Artinya full belum apa ya? ya, Itu kan kita sekitar 5%-an ya, sedangkan kita masih 3,5% gitu ya. Jadi betul, betul, ya kita lihat ini mungkin pertumbuhan ekonomi masih bisa berlanjut gitu ya, sehingga sektor real itu masih bisa tumbuh lebih baik seperti itu ya. Nah, ya, berkaitan dengan betul, inflasi nih Pak ya. Inflasi ini kan memang dalam investasi ini menjadi sesuatu apa ya, sesuatu yang diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kita mengalami yang namanya adalah rugi negatif real rate seperti itu ya. Di mana inflasinya berapa, kita hasil investasinya di bawah inflasi tersebut gitu ya. Nah, betul, betul. apakah ada nih Pak instrumen investasi ya, terutama reksadana di mana Bapak selaku pengelola reksadana gitu ya. Ini ada produk yang mampu mengalahkan daripada inflasi ini, Pak, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen kira-kira nyantai gitu ya, berinvestasinya gitu, ada nggak yang bisa mengalahkan inflasi nih, Pak? Ya, baik Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang inflasi Indonesia itu kan sangat rendah ya. Jadi di tahun ini sendiri year to date Januari sampai Maret tahun kalender itu hanya sebesar 1,2%. Nah, lalu inflasi dari tahun ke tahun atau year on year dari bulan Maret tahun lalu sampai bulan Maret tahun 2022 ini itu juga masih baru di sekitar level 2,64%. Nah, jadi instrumen apapun yang bisa menghasilkan atau memberikan kinerja di atas rate tersebut pastinya namanya bisa mengalahkan inflasi gitu ya. Meskipun memang kalau kita tarik mungkin agak lebih jauh ke belakang, ya inflasi Indonesia itu rata-rata di atas 7%, Pak. Ya, jadi
itu mungkin akan lebih menantang lagi juga gitu ya untuk pemilihan instrumen yang jelas apa namanya untuk bisa mengalahkan inflasi. Tapi jelas dari produk-produk reksadana yang ditawarkan di market, terutama reksadana dari Eastspring sendiri, yang sudah ada juga kebetulan di platformnya Ajaib, ya kita punya ada reksadana saham, ya, lalu ada reksadana fixed income, pendapat tetap, dan ada reksadana pasar uang nih, ini yang resikonya paling terkecil.